Halo teman-teman semua, hari ini saya mau bicara topik yang judulnya problem solving atau menyelesaikan masalah. Dari kita kecil atau lahir sampai saat ini, selama manusia masih bernafas, pasti kita tidak akan luput dari yang namanya masalah. Betul ya? Mau masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan masalah apapun juga. Artinya selama nafas masih di kandung badan, masalah pasti datang silih berganti. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Nah, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua 3 tips sederhana bagaimana cara menghadapi masalah dalam kehidupan Anda. Dan semoga ini membantu Anda. Yang pertama, ketika Anda menghadapi masalah, kuncinya adalah Anda harus menganalisa terlebih dahulu masalah tersebut apa. Seringkali banyak orang tidak menganalisa masalah, tetapi langsung mengambil solusi. Dan akhirnya tidak nyambung. Sebagai contoh, waktu itu anak saya matanya pernah sakit. Lalu saya bawa ke dokter yang bermacam-macam, bahkan ronsen dan lain sebagainya, tetapi tidak menyembuhkan keluhan pada mata anak saya. Dan terakhir, ketika saya pelajari, ternyata masalah anak saya bukanlah seperti yang dikatakan oleh dokter-dokter tersebut, tetapi simply hanya karena dia suka melihat lampu di kamar. Jadi solusinya adalah saya cukup mengganti lampu yang ada di kamar supaya tidak membuat mata anak saya kicap-kicap atau berkedap-kedip. Atau contoh lainnya, misalnya Jakarta macet. Jadi apa yang akan dilakukan kalau Jakarta macet? Ada orang bilang naikkan pajak kendaraan, parkirnya mahalin, kemudian perbanyak transportasi massal dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda, apakah itu menjawab permasalahan tersebut? Belum tentu. Karena apa? Anda belum jelas masalahnya apa. Betul ya? Misalnya ibu-ibu, kita bilang udah pindah ibu kota aja. Dibilang, loh, kenapa jadi pindah ibu kota? Terus kalau kita telusuri lebih dalam, kau boleh tahu Bu, masalah ibu sebenarnya apa? Masalah saya adalah faktanya saya sehari hanya bisa ketemu anak saya 1 jam karena sering macet, betul ya? Dan harapannya adalah saya sehari ingin ketemu dengan anak minimal 2 jam. Jadi selama kita bisa membuat ibu ini bisa ketemu dengan anak dia sehari, jangan 1 jam tapi 2 jam, maka masalah si ibu ini terselesaikan, betul? Yaitu misalnya dengan daycare dan lain sebagainya. Artinya apa? Albert Einstein berkata begini, jika saya diberikan waktu 1 jam untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran, saya akan pakai 59 menit untuk menganalisa masalahnya dan come up with solution cukup 1 menit. Tetapi seringkali manusia melakukan kebalikannya, terlalu cepat mengambil solusi atau sebuah kesimpulan. Jadi kunci pertama ketika Anda menghadapi masalah adalah Anda harus mempelajari dulu, menganalisa masalahnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Minimal dengan 5W1H. Jadi what, apa masalahnya, where, di mana masalahnya terjadi, when, kapan masalah terjadi, who, siapa saja yang terlibat, how, bagaimana cara menyelesaikannya. Intinya Anda melakukan sebuah analisa awal, dan kadang dalam proses analisa tersebut jawaban akan keluar atau muncul dengan sendirinya, atau bahkan mungkin tidak terjadi. Contoh, ada orang bilang sama saya begini, Pak Edison, kami punya masalah, gajian di kantor kami itu sering terlambat Pak. Oke, saya bilang, that's a problem. Kapan kejadiannya? Tahun lalu Pak, sekitar bulan 5 Pak. Sekarang masih kejadian nggak? Oh, sudah enggak sih Pak. Nah, kalau gitu berarti selesai toh. Anda tidak perlu sibuk-sibuk untuk mencari solusinya. Nah, itu yang pertama. Jadi Anda harus menganalisa masalahnya. Yang kedua adalah Anda mencari akar permasalahannya. Jadi masalah muncul biasanya karena ada beberapa akar. Nah, cara mencari akarnya bagaimana? Cara paling mudah adalah dengan menggunakan teknik the 5 whys. Atau bertanya kenapa sampai 5 kali. Jadi misalnya, kenapa Jakarta macet? Oh, karena banyak mobil pribadi. Kenapa banyak mobil pribadi? Karena kendaraan umumnya tidak cukup. Kenapa kendaraan umumnya tidak cukup? Karena pengadaannya kurang oke. Kenapa pengadaannya kurang oke? Nah, saya nggak tahu. Apa karena birokrasi, apa karena korupsi, dan lain sebagainya. Intinya kita terus bertanya seperti seorang anak kecil. Kenapa, dan terakhir kita akan mendapatkan jawaban atau akar dari permasalahan tersebut. Dan tentu saja langkah yang ketiga adalah dari situ Anda harus mencari atau memikirkan solusi-solusinya. Nah, Anda bisa melihat video saya yang judulnya Scamper di video terdahulu. Apa yang bisa digantikan, apa yang bisa ditambahkan, apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa dihilangkan, dan lain sebagainya. Kemudian Anda memilih solusi yang paling tepat sesuai dengan analisa masalah di awal. Demikian sharing dari saya di pagi hari ini. Terus produktif teman-teman dan terus semangat. Salam sukses bagi kita semua.